A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Main layangan di waktu petang bersama Abdullah, sang ahli pedang. Pertolongan segera datang saat Allah yang kita pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti membutuhkan pertolongan. Dalam hidup ini, kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Untuk apa? Untuk saling tolong menolong. Gak mungkin kita tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Sebagaimana ketika kita lahir ke dunia, kita dibantu oleh tetangga ibu kita. Ketika ibu kita melahirkan, siapa yang bantu? Orang lain. Ayah kita, bidan, atau orang-orang yang paham tentang lahiran. Mulai dari kita dalam perut saja sudah ada pertolongan. Kalau tidak Allah tolong, gak mungkin kita bisa keluar dengan selamat. Di dalam perut, apa yang kita makan, apa yang dimasukkan oleh ibu kita, itulah yang menjadi asupan buat kita. Tanpa pertolongan Allah, maka gak mungkin terjadi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini adalah bagaimana agar pertolongan itu segera datang. Dan setiap kita pasti memiliki rasa dalam hati kita. Rasa gelisah, rasa jenuh, rasa sempit ketika Allah sampaikan atau Allah takdirkan sesuatu yang tidak nyaman. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28, di akhir ayatnya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah, kadang ada orang yang dia menggerutu, dia tidak terima, kemudian dia ngamuk-ngamuk. Seperti kalau misalkan ada seseorang yang baru ditinggalkan meninggal oleh saudaranya, kakaknya, orang tuanya, atau kekasihnya. Dia tidak terima sampai dia menjambak rambutnya, menangis meraung-raung, dan sebagainya. Nah, ini adalah sesuatu yang sering kita lihat. Tapi lihat, ada orang yang ketika Allah panggil saudaranya, bahkan yang orang tuanya, pasangannya yang selalu dia cintai, Allah panggil, tapi lihat, dia bisa tenang. Sama-sama kejadiannya, sama-sama ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, oleh orang yang dia kasihi. Tapi beda yang satu dengan yang lain dalam menyikapinya. Maka sudah dipastikan yang tenang ini adalah ketika dia ingat bahwa ajal ini bukan kita yang ngatur. Kematian itu bukan manusia yang mengatur. Karena likul ummatin ajal. Begitu kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 34. Likul ummatin ajal. Setiap umat itu ada masanya. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang waktunya, gak bisa diakhirkan atau dimajukan walaupun sesaat. Maka ketika kita sudah tahu itu, kita akan tenang. Kita ingat sama Allah ketika dipanggil orang tua kita atau siapapun yang paling kita sayangi. Ketika kita ingat Allah, tenang kita. Oh, emang udah saatnya. Kita juga dalam saat ini ngantri, sekali lagi kita lagi ngantri kapan dipanggilnya. Bisa dalam waktu dekat, bisa dalam waktu jauh, dan gak ada yang tahu. Karena ini misteri. Sama kayak jodoh juga misteri. Jodoh, rezeki, maut itu misteri. Gak ada yang tahu. Rezeki kita banyak atau sedikit kita gak tahu. Jodoh kita siapa, di mana kita gak ada yang tahu. Bisa jadi tetangga dekat, bisa jadi orang jauh di luar negeri sana.
Karena memang itu bagian daripada rukun iman yang harus kita yakini bahwa Allah itu adalah yang menakdirkan segala sesuatu. Sahabat-sahabatku yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi kepada apa yang Allah sampaikan dalam surat Ar-Ra'd tadi ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ketika hati kita tidak lapang, sempit, ingat Allah, maka insya Allah semuanya tenang. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Dalam penggalan ayatnya adalah ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku kabulin. Kan kita makhluk yang memang banyak kebutuhan. Banyak kebutuhan tiap hari. Dari mulai kita buka mata sampai kita tidur lagi, banyak kebutuhannya. Pagi, siang, malam, kebutuhannya banyak. Kalau bukan minta sama Allah, sama siapa lagi? Yang enggak kita minta sama Allah dikasih. Ini termasuk napas nih. Napas, kesehatan, kenormalan diri. Kita nggak pernah minta. Allah kasih. Hari ini kita bisa mendengar ini, bisa menyapa lewat video ini. Mungkin tidak ada yang kita tidak pernah spesifik. Ya Allah, pengen dong besok saya dengerin video. Enggak. Tapi Allah kasih. Dan itu agar kita mensyukuri apa yang Allah berikan. Karena tidak setiap yang kita minta juga Allah kabulin. Karena Allah lebih tahu daripada kita apa yang kita butuhkan. Kadang yang kita minta Allah pending. Kadang yang kita minta Allah tidak kabulkan. Karena Allah tahu ini belum saatnya. Boleh jadi diundur, boleh jadi tidak dikabulkan. Atau dikabulkannya nanti di akhirat. Karena sejatinya setiap doa kita pasti Allah kabulin. Sebagaimana yang tadi Allah sampaikan, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, aku kabulin. Pasti. Ketika Allah sudah bilang pasti, gak mungkin Allah ingkar janji. Emangnya kita memastikan sesuatu belum tentu pasti. Bahkan ketika misalnya kita berjanji, boleh jadi setelah itu Allah panggil. Gak ada yang pasti. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW dulu kata sahabat, ya Rasulullah besok datanglah ke rumahku. Baik, aku datang. Bilang gitu tuh Rasul. Langsung Allah tegur dalam Al-Quran. Jangan bilang gitu. Bahasa kita yang gitu ya. Jangan bilang gitu. Bilang, insya Allah. Jika Allah mengendaki. Jadi Rasulullah tidak bilang insya Allah. Itu asal muasal insya Allah. Sehingga Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi ketika Rasulullah oleh sahabat diminta, ya Rasul nanti besok datang ya ke rumahku. Kata Rasul, baiklah nanti aku datang. Langsung Allah tegur, jangan bilang gitu. Bahasa kitanya sekali lagi, bilang insya Allah, jika Allah kabulin atau jika Allah mengizinkan. Nah, oleh karenanya kembali lagi kepada materi kita atau pembahasan kita malam ini adalah bahwa kalau kita pengen segera dapat pertolongan dari Allah, maka ya berdoa kepada Allah. Karena yakinlah itu doa kita akan dikabulkan. Dan juga bersegera dengan apa yang Allah perintahkan. Apa yang bersegera? Ya sholat, bersegera. Kemudian membantu orang lain, bersegera. Dan sebagainya. Hal-hal baik yang ingin kita capai, kita lakukan. Sering-sering doa kepada orang lain, biar doa itu juga kembali kepada kita. Oleh karenanya, semoga kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah agar kita selalu bersegera dalam berbuat baik. Karena ketika kita menolong orang lain, berbuat baik kepada tetangga, kepada fakir miskin, kepada orang yang tidak kenal maupun yang kita kenal, maka kelak Allah akan ganti itu. Karena barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah nanti akan bantu.
yang meringankan kesulitan orang lain, maka Allah yang akan ringankan kesulitan ia. Oleh karenanya, lakukan apa yang ingin kita dapatkan kepada orang lain, karena sejatinya itu yang akan kembali kepada kita. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.